Bab 7 Pasar Tenaga Kerja yang meliputi 71 Tur Pasar Tenaga Kerja, 72 Pergerakan Pengangguran, 73 Penentuan Upah, 74 Penentuan Harga, 75 Tingkat Pengangguran Alami, dan 76 Kemana Kita Pergi dari Sini. Pasar tenaga kerja, kita telah berfokus pada jangka pendek dengan mengasumsikan tingkat harga konstan dalam model ISLM. Sekarang kita beralih ke jangka menengah dan mengeksplorasi bagaimana harga dan upah hanya dari waktu ke waktu dan bagaimana hal ini pada gilirannya mempengaruhi output. Pasar tenaga kerja adalah pusat dari urutan peristiwa. Pada gambar 71 menunjukkan populasi, angkatan kerja, ketenagakerjaan, dan pengangguran di Amerika Serikat dalam jutaan pada tahun 2014. Tingkat pengangguran adalah rasio pengangguran terhadap angkatan kerja dikalikan 9,5 dibagi 155,9 menghasilkan 6,1%. Pada tahun 2014, jumlah penduduk adalah 318,9 juta. Penduduk sipil non-lembaga adalah 247,9 juta. Non-populasi sipil institusional mengacu pada orang-orang di atas 16 tahun yang tidak berada dalam angkatan bersenjata atau di balik jeruji besi atau di institusi mental yang berpotensi tersedia untuk pekerjaan sipil. Angkatan kerja sipil 155,9 juta. Angkatan kerja sipil sama dengan orang yang dipekerjakan ditambah orang-orang yang menganggur. Bekerja per waktu atau paruh waktu dianggap karyawan. Orang yang tidak bekerja tetapi telah mencari pekerjaan dalam 4 minggu terakhir dianggap menganggur. Mereka yang tidak mencari pekerjaan dianggap keluar dari angkatan kerja. Tingkat partisipasi angkatan kerja IFB adalah rasio angkatan kerja terhadap penduduk sipil non-institusional. Gambar 72 menunjukkan arus bulanan rata-rata antara pengangguran, lapangan kerja, dan non-partisipasi di Amerika Serikat tahun 1996 sampai 2014. Untuk memahami apa arti tingkat pengangguran tertentu bagi pekerja individu, kita harus melihat pergerakan pekerja rata-rata setiap bulan. Sejumlah besar pekerja bergerak masuk dan keluar dari pekerjaan, pengangguran, dan keluar dari angkatan kerja. Misalnya, rata-rata dari 8,8 juta menganggur, sekitar 3,9 juta meninggalkan barisan pengangguran, 2 juta menemukan pekerjaan di 1,9 juta putus dari angkatan kerja. Durasi pengangguran dalam hal ini adalah 2-3 bulan. Ini mencerminkan fakta bahwa pengangguran rata-rata berlangsung dalam waktu singkat, namun dalam waktu ketika tingkat pengangguran lebih tinggi, durasi rata-rata pengangguran meningkat. Tingkat pengangguran mungkin mengecilkan tingkat pengangguran yang sebenarnya, karena pekerja yang putus asa yang telah berhenti mencari pekerjaan tidak dihitung sebagai pengangguran. Banyak yang diklasifikasikan sebagai keluar dari angkatan kerja sebenarnya berkecil hati. Pekerja tidak secara aktif mencari pekerjaan tetapi akan mengambilnya jika mereka menemukannya daripada menganggur. Ekonom tingkat kadang-kadang fokus pada tingkat pekerjaan, rasio pekerjaan terhadap populasi yang tersedia untuk bekerja. Tingkat pengangguran tertentu dapat mencerminkan baik pasar tenaga kerja aktif, banyak pemisahan dan perekrutan, yaitu banyak pekerja masuk dan keluar. Pengangguran atau pasar tenaga kerja sklerotik, beberapa pemisahan dan perekrutan, dan kumpulan pengangguran yang stagnan. Survei populasi saat ini menunjukkan aliran bulanan rata-rata pemisahan termasuk berhenti dan PHK. Durasi rata-rata pengangguran lamanya waktu yang dihabiskan orang untuk menganggur adalah 2 hingga 3 bulan. Survei populasi saat ini adalah utama sumber statistik Departemen Tenaga Kerja tentang partisipasi tenaga kerja dan pendapatan di Amerika Serikat. Didasarkan pada sekitar 60.000 rumah tangga yang diwawancarai setiap bulan. Para ekonom menggunakan data ini untuk mendapatkan gambaran ekonomi di berbagai titik waktu dan bagaimana orang yang sama melakukannya di 2 bulan berturut-turut.
72 gerakan dalam angka pengangguran menunjukkan pergerakan di Amerika Serikat. Tingkat pengangguran dari tahun 1948 sampai 2014. Perhatikan dua ciri penting. Tingkat pengangguran tampaknya berada dalam tren naik dari 1950-an hingga pertengahan 1980-an dan kemudian tren menurun hingga 2006 hingga tahun-tahun fluktuasi tahun terkait erat dengan resesi dan ekspansi. Tingkat pengangguran tertinggi di masa lalu baru-baru ini dicapai pada tahun 1982 pada tahun 2009 sampai 2010. Gambar 74 menunjukkan tingkat pengangguran dan proporsi pengangguran yang mencari pekerjaan 1996 hingga 2014. Dapat dilihat bagaimana fluktuasi dalam tingkat pengangguran agregat mempengaruhi pekerja individu ketika tingkat pengangguran tinggi persentase pekerja yang menganggur mencari pekerjaan di setiap bulan salah. Gambar 75 menunjukkan tingkat pengangguran dan tingkat pemisahan bulanan dari pekerja 1996 hingga 2014. Perhatikan ketika pengangguran lebih tinggi, proporsi pekerja yang kehilangan pekerjaan lebih tinggi. Pergerakan dalam jumlah pengangguran naik. Ketika pengangguran tinggi, pekerja lebih buruk dalam dua cara. Pertama, pekerja yang bekerja menghadapi kemungkinan lebih tinggi kehilangan. Kedua, pekerja yang menganggur menghadapi kemungkinan yang lebih rendah untuk mendapatkan pekerjaan atau mereka dapat berharap untuk tetap menganggur untuk waktu yang lebih lama. Kadang-kadang upah ditentukan oleh perundingan bersama tawar-menawar antara serikat pekerja dan perusahaan. Sedikit lebih dari 10% upah pekerja Amerika Serikat ditetapkan oleh perundingan bersama. Semakin tinggi keterampilan yang dibutuhkan untuk melakukan pekerjaan, semakin besar kemungkinan terjadi tawar-menawar antara pengusaha dan individu karyawan. Perundingan bersama memainkan peran penting di Jepang dan sebagian besar di negara-negara Eropa. Penentuan pekerja biasanya dibayar dengan upah melebihi reservasi mereka, upah yang akan membuat mereka acuh tak acuh antara bekerja atau menganggur. Upah biasanya tergantung pada kondisi pasar tenaga kerja atau tingkat pengangguran semakin tinggi. Upah daya tawar pekerja tergantung pada seberapa mahal bagi perusahaan untuk mencari pekerja lain, berapa sulitnya bagi pekerja untuk mencari pekerjaan jika mereka meninggalkan perusahaan. Efisiensi teori upah menghubungkan produktivitas atau efisiensi bekerja dengan upah mereka dibayar oleh perusahaan. Perusahaan mungkin ingin membayar upah di atas upah reservasi untuk mengurangi pekerja dan meningkatkan produktivitas. Perusahaan melihat moral dan komitmen karyawan sebagai hal yang penting untuk kualitas kerja pekerja akan membayar lebih dari mereka yang kegiatannya rutin. Ketika pengangguran rendah, perusahaan yang ingin menghindari peningkatan berhenti akan meningkatkan upah untuk mendorong pekerja untuk tetap dengan fokus perusahaan. Fokus Henry Ford dan upah efisiensi. Tabel upah 1 menunjukkan tingkat omset tahunan dan PHK tahunan dalam persen. Pada tahun 1913 sampai 1915, pada tahun 1914 Henry Ford membangun Model T, mengumumkan bahwa perusahaannya akan membayar semua karyawan yang memenuhi syarat minimal $5 per hari selama 8 jam sehari dibandingkan dengan sebelumnya, rata-rata $20 dan $30 untuk 9 jam sehari. Tingkat pengangguran turun dari 370% pada tahun 1913 menjadi 16% pada tahun 1915. Dua teori penentuan upah adalah: 1. Upah ditentukan oleh perundingan bersama dan perusahaan mungkin membayar efisiensi upah di atas upah reservasi upah di mana seorang pekerja acuh tak acuh antara bekerja atau menganggur. Daya tawar tergantung pada kondisi pasar tenaga kerja dilambangkan dengan pandangan tingkat pengangguran dan faktor institusional dan struktural lainnya. Persamaan 71 mengatakan upah
minimal W bergantung pada yang diharapkan, tingkat harga PE, tingkat pengangguran, dan variabel catch-all Z. Penggandaan tingkat harga yang diharapkan akan menyebabkan penggandaan upah. Tanda minus di bawah menunjukkan bahwa peningkatan tingkat pengangguran akan menurunkan upah. Tanda plus di bawah Z menunjukkan bahwa kenaikan tunjangan pengangguran semua upah minimum akan meningkatkan upah. Memilih pekerja dan perusahaan adalah tentang upah real W per P, bukan upah nominal. Tingkat nominal tergantung pada tingkat harga yang diharapkan daripada tingkat harga aktual, karena ketika upah nominal dikatakan tingkat harga yang relevan belum diketahui. Kenaikan tingkat pengangguran menurunkan upah. Pengangguran yang lebih tinggi baik melemahkan tenaga kerja atau memungkinkan perusahaan membuat para pekerja bersedia bekerja. Z adalah semua faktor yang mempengaruhi upah mengingat tingkat harga yang diharapkan dan tingkat pengangguran. Misalnya, asuransi pengangguran sebagai pembayaran tunjangan pengangguran kepada pekerja yang kehilangan pekerjaan. Kedua, perlindungan pekerjaan membuat lebih mahal bagi perusahaan untuk memberhentikan pekerja. Harga yang ditetapkan oleh penentuan harga. Harga yang ditetapkan oleh perusahaan tergantung pada biaya. Mereka yang pada gilirannya tergantung pada sifat fungsi produksi. Y sama dengan AN, di mana Y adalah output, N adalah kesempatan kerja, dan A adalah output. Produktivitas tenaga kerja per pekerja dengan asumsi tenaga kerja adalah satu-satunya input yang digunakan untuk memproduksi output, dan satu pekerja menghasilkan satu unit output. Fungsi produksi adalah hubungan antara input yang digunakan dalam produksi dan kuantitas output yang dihasilkan pada harga unit output. Persamaan 72 mengasumsikan bentuk yang sangat sederhana dan fungsi produksi Y sama dengan N oleh menempatkan A sama dengan 1. Jadi kita mengasumsikan bahwa biaya memproduksi satu unit output adalah biaya satu pekerja lagi sama W mengasumsikan persaingan tidak sempurna di pasar barang, sehingga perusahaan memiliki beberapa kekuatan harga. Maka mereka menetapkan harga sesuai dengan persamaan 73, di mana harga sama dengan markup dan biaya lebih P sama dengan 1 ditambah M dikali W. 75. Tingkat pengangguran alami. Implikasi penentuan upah dan harga pada pengangguran dalam jangka menengah. Asumsikan P sama dengan PE yang benar dalam jangka menengah, maka tingkat real tersirat oleh hubungan pengaturan bobot ditunjukkan oleh persamaan 74, menunjukkan bahwa pengangguran yang lebih tinggi akan menyebabkan upah real yang lebih rendah dipilih oleh penentu berat. Sekarang mari kita cari upah real yang tersirat oleh hubungan penetapan harga yang diberikan oleh persamaan 7,3 sebelum setelah membagi kedua sisi hubungan dengan W dan membalikkan upah real yang tersirat oleh hubungan penetapan harga diberikan oleh persamaan 76 yang mengatakan W per P sama dengan 1 per 1 ditambah M. Itu menyiratkan penurunan upah real ketika markup meningkat. Gambar 76 menunjukkan hubungan pengaturan bobot, hubungan pengaturan harga dan tingkat alami, hubungan pengaturan tingkat pengangguran miring negatif ketika upah real diplot terhadap tingkat pengangguran semakin tinggi. Tingkat pengangguran yang lebih rendah adalah plot hubungan penetapan harga upah real sebagai kurva horizontal, karena upah real seperti yang tersirat oleh hubungan penetapan harga tidak tergantung pada tingkat pengangguran. Itu tergantung pada tingkat pengangguran alami diberikan oleh titik di mana keduanya kurva berpotongan. Ini menunjukkan equilibrium di pasar tenaga kerja karena cara nyata yang dipilih oleh penentu bobot adalah sama dengan upah real yang tersirat oleh hubungan dan penetapan harga. Tingkat pengangguran alami adalah tingkat pengangguran sedemikian rupa sehingga tingkat real yang dipilih menyerang pengaturan sama dengan upah real yang tersirat oleh penetapan harga. Tingkat pengangguran equilibrium UN dapat diturunkan dengan menghilangkan W per P antara persamaan 74 dan 76. Persamaan 77 menunjukkan bahwa bahwa UN bergantung pada Z dan M. UN disebut juga tingkat alamiah pengangguran atau tingkat pengangguran struktural.
Gambar 77 menunjukkan dampak peningkatan tunjangan pengangguran pada tingkat pengangguran alami dan peningkatan tunjangan pengangguran mengarah pada peningkatan tingkat pengangguran alami. Peningkatan tunjangan pengangguran Z menggeser tingkat pengaturan kurva ke atas. Kurva bergeser dari WS ke WS. Equilibrium utama bergerak dari titik A ke equilibrium prima. Tingkat kenaikan pengangguran dari UN ke UN prima. Gambar 78 menunjukkan dampak kenaikan markup pada tingkat pengangguran alami. Kenaikan markup mengarah ke peningkatan tingkat pengangguran alami. Kenaikan markup M menggeser penetapan harga di hubungan turun dari PS ke PS. Equilibrium sebelumnya bergerak dari titik A ke prima sepanjang kurva pengaturan besar yang diberikan. Equilibrium pengangguran meningkat dari UN ke UN prima. 76. Di mana kita pergi dari sini? Kita mengasumsikan bahwa tingkat harga sama dengan harga yang diharapkan. Dalam jangka pendek, tingkat harga mungkin berubah menjadi berbeda dari apa yang diharapkan ketika upah nominal ditetapkan sehingga pengangguran tidak harus sama dengan tingkat alami atau output yang sama dengan tingkat alaminya. Karena harapan tidak mungkin salah. Secara sistematis dalam output jangka menengah cenderung kembali ke tingkat alaminya. Bab berikutnya akan mengandalkan asumsi bahwa tingkat harga sama dengan tingkat harga yang